Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa. Pandemi COVID-19 tidak hanya menguji kerja pemerintahan setiap negara, namun juga kemampuan kolaborasinya. Kolaborasi dibutuhkan karena pandemi menekan kemampuan pemerintah sampai ke batasnya. Maka kita bisa saksikan keberhasilan penanganan yang signifikan adalah buah dari kolaborasi. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Kamis 29 Juli 2021 dengan tema kolaborasi dan transparansi bersama saya Leonard Samosir. Dan kami juga nanti mengundang Anda untuk berpartisipasi di nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di studio Metro TV Ketua Dewan Redaksi Media Group Usman Kansong. Bang Usman, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat, Leo. Tetap protokol kesehatan ya? Siap. Kita akan bicara soal kolaborasi khususnya menangani pandemi, tapi sebelumnya kita lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama, ini berita baik dari Olimpiade Tokyo. Walaupun tadinya saya berharap Bang Usman ini emas, tapi ternyata belum ya. Belum. Tapi ya. ini adalah capaian terbaik dari Rahmat Erwin. Ini lifter Indonesia. Bagaimana, Bang? Iya, saya kira ini kabar baik. Jadi kita menambah medali ya. Jadi tambah perunggu. Kita jadi punya 1 perak dan 2 perunggu dan ada di urutan 39 memang. Ya, kita berharap medali masih bisa bertambah, terutama dari bulu tangkis yang jadi tradisi dan itu biasanya dapatnya emas itu. Ya, kita doakan sama-sama. Ya, betul. Dan juga kita doakan supaya tetap aman ya, karena beritanya ada tambahan kasus. Iya, betul, ada tambahan kasus dan kemudian juga Olimpiade akhirnya jadi perbincangan lagi di Jepang dan dunia karena adanya lonjakan kasus dan banyak negara memang yang mengalami istilah orang itu rekor ya, misalnya Korea Selatan, kemudian Thailand, termasuk juga Jepang begitu. Oke, kita doakan sama-sama tim Indonesia supaya tetap aman dan juga bisa berprestasi. Kita langsung ke halaman 2, kita ke berita selanjutnya. Kali ini dari halaman 2, halaman dalam di harian Anda pemirsa, kebakaran hutan dan lahan. Ini kebakaran hutan mulai melanda sejumlah daerah. Kita lewati dulu berita ini, daerah yang harus kreatif ini. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Kebakaran hutan mulai landa sejumlah daerah. Dan ini kita melihat di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda tanah air, ternyata mulai ada kebakaran. Ini karena mulai masuk ke kemarau atau bagaimana? Iya, memang sudah mulai masuk ke kemarau dan pemerintah itu sudah memperingatkan sebetulnya kepada kita semua ya. Saya misalnya mendapat SMS blast dari Kominfo yang untuk mulai waspada, mulai hati-hati terhadap kebakaran lahan yang memang terjadi setiap tahun, umumnya pada kemarau ya, pada kemarau dan harus kita antisipasi. Ada 3 provinsi yang sudah dideteksi ada kebakaran, ada Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan. Ya, dan salah satu antisipasinya adalah melakukan patroli hutan, patroli kebakaran supaya bisa segera ditangani kalau sebetulnya itu terbakar karena memang terlalu panas lalu kena matahari atau memang ada yang membakar? Sejauh ini seperti itu karena memang kemarau. Ya, belum ada temuan misalnya ada sengaja dibakar begitu. Iya. Oke, kita harapkan kita semua bersiap jangan sampai beberapa tahun yang lalu ada yang mengatakan Indonesia mengekspor asap, Bang, jangan sampai begitu. Iya, sejak 2016 sebetulnya kita relatif sudah baik dalam menangani kebakaran lahan dan hutan. Baik, kita harapkan kita bersiap. Kita ke editorial, pemirsa. Editorial pagi ini diberi tajuk kolaborasi dan transparansi. Ini persisnya apa yang dipotret oleh editorial hari ini, Bang Usman? Ya, sebetulnya kita ingin memperlihatkan ada beberapa pemerintah daerah yang kreatif melakukan kolaborasi dengan berbagai lembaga, ya, dengan TNI, dengan Polri, juga dengan swasta dan tentu saja harus dengan masyarakat. Yang kedua juga soal transparansi itu ya kita ingin mengangkat pemerintah daerah yang sangat transparan dalam
membeberkan atau menyajikan data tentang COVID. Karena dari data itulah kita bisa bergerak. Jadi jangan sembunyikan data. Seolah-olah data itu kalau misalnya banyak yang terjangkit atau banyak yang meninggal, maka itu jadi aib begitu. Maka akan dianggap prestasinya menurun. Tidak seperti itu. Justru dengan data itulah kita bisa mencari formula untuk mengurangi COVID. Baik, kita akan bahas itu Bang Usman, karena memang sesuatu yang positif harus kita tularkan ya, terutama di masa-masa ini. Dan pemirsa, inilah editorial Media Institute hari ini, Kamis 29 Juli 2021, kolaborasi dan transparansi. Kolaborasi dan transparansi. Pandemi COVID-19 sesungguhnya tidak hanya menguji kerja pemerintahan tiap negara, tetapi juga kemampuan kolaborasinya. Kolaborasi, baik dengan mitra global maupun tingkat wilayah terkecil, sama dibutuhkan karena pandemi menekan kemampuan pemerintah sampai ke batasnya. Maka kita bisa saksikan keberhasilan penanganan yang signifikan ialah buah kolaborasi. Gambaran lengkap itu salah satunya ada di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. 3 minggu pasca Lebaran, Kudus menjadi kabupaten atau kota dengan peningkatan kasus tertinggi se-Indonesia. Akibatnya, tingkat keterisian tempat tidur atau BOR di sana langsung mencapai 90,2%. Namun, kini atau sekitar 2 bulan dari ancaman kolapsnya rumah sakit di sana, BOR isolasi di Kudus turun jauh menjadi 15%. Seluruh desa di Kudus pun tidak ada lagi yang berstatus zona merah, sehingga kabupaten ini kini menyandang status zona oranye. Keberhasilan Kudus ialah kerja pemerintah, baik pusat dan daerah, swasta, TNI Polri, dan juga warga di tingkat RT. Saat rumah sakit kewalahan menampung pasien, Pemkab Kudus membuka sejumlah tempat isolasi terpusat. Sejumlah perusahaan di Kudus juga ambil bagian membantu pemerintah. Sebuah perusahaan kretek raksasa di sana, misalnya, menyumbang 300 unit tempat tidur medis, seperangkat alat tes PCR, dan juga peralatan terapi oksigen. Keberhasilan penanganan COVID-19 di Kudus pantas menjadi contoh bagi daerah lainnya. Perbedaan tingkat kemampuan pemerintah daerah, sektor swasta, maupun warga bukanlah menjadi halangan untuk replikasi konsep. Penyesuaian dengan kondisi lapangan bukan hanya lumrah, melainkan memang penting. Sebab penyesuaian itulah yang menjadi kunci munculnya dukungan berbagai sektor yang akhirnya memastikan sistem dapat berjalan. Di sisi lain, berjalannya kolaborasi itu juga muncul dari transparansi data seluruh daerah, baik jumlah kasus, kemampuan rumah sakit, maupun kesiapan tempat isoman terpusat. Dengan transparansi data, pemerintah dapat membuat pemetaan penanggulangan yang lengkap dan tepat sasaran. Sebaliknya, ketidakakuratan data akan menghambat seluruh proses pokok penanganan pandemi, yakni tracing, testing, dan treatment. Karena itu, kita juga mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta yang menjunjung transparansi kasus COVID-19. Meski masih menjadi provinsi dengan jumlah kasus tertinggi, keakuratan data menunjukkan komitmen Pemprov dalam menjaga kepercayaan publik. Tingginya kasus juga bukan lantas mencoreng nama Pemda, sebab hal itu hasil banyak faktor. Kredibilitas Pemda yang paling dipertaruhkan ialah kembali lewat 3T tadi. Dalam soal testing, Pemprov DKI masih memenuhi target WHO untuk ibu kota, yakni minimal 10.645 tes PCR per pekan. Sementara dalam sepekan terakhir, jumlah tes PCR di DKI Jakarta mencakup 200.294 orang. Sudah sepatutnya seluruh Pemda juga menjunjung transparansi dan keakuratan data. Setiap Pemda semestinya menyadari bahwa transparansi data juga menjadi pangkal dari kewaspadaan masyarakat.
Terlebih, jika data tersebut bukan sekadar angka kasus, kesembuhan, dan kematian, melainkan breakdown data hingga tingkat RW berikut data-data kegotong royongan penanganan pandemi. Sudah saatnya kepala daerah tampil sebagai sosok sentral dalam penanganan COVID di wilayah masing-masing. Kreativitas dan inovasi kepala daerah di tengah kemampuan fiskal yang terbatas menentukan cepat tidaknya wabah itu mampu diatasi. Kata kuncinya, kolaborasi dan transparansi. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Usman, di dalam editorial dikatakan bahwa kolaborasi yang nyata itu dilakukan di Kudus. Iya. Dan sekarang sudah relatif terkendali. Betul. Apa yang sebenarnya dilakukan mereka, Bang? Ya, jadi mereka berkolaborasi ya, Pemkab Kudus ya, itu dengan TNI, dengan Polri. Bahkan TNI itu juga menurunkan langsung dari Kodam Diponegoro, ya dari Semarang ya. Karena Kudus itu kemarin itu kan zona merah, merah banget istilah orang begitu. Sampai hitam katanya. Sampai hitam ya, sekarang sudah oranye. Jadi bor rumah sakit dulu itu di atas 90%, sekarang tinggal 15%. Selain itu juga dengan perusahaan-perusahaan, ya ada satu perusahaan yang menyumbangkan berapa ribu tempat tidur untuk isolasi mandiri misalnya. Kemudian juga dengan masyarakat, dengan RT, dengan RW membuat posko-posko. Dan TNI dan Polri ini bisa berkeliling mencari, men-tracing ya siapa yang positif dan kemudian dimasukkan ke dalam isoter itu, isolasi terpusat. Begitu. Jadi sebetulnya kalau mau bisa ya. Kita akan bertanya Bang Usman kepada pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Sukarwan, silakan Pak, singkat padat saja, silakan. Oke, begini, ini pandemi ini kan sejagat ya, sedunia, masif. Jadi kita harus sadar, tidak hanya Indonesia, kita harus tunduk aturan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang diambil itu pahit, tapi itu yang terbaik. Jadi mari tokoh agama, ulama, TNI, Polri, pemerintah daerah, pejabat-pejabat sampai level desa, lurah berkolaborasi, bersatu padu, sekata lawan COVID. Jangan ada yang ngeyel, jangan ada yang jadi provokator. Mungkin maaf, ada beberapa tokoh agama yang nggak apa-apa, sholat Jumat, dempet-dempetan nggak apa-apa. Kalau mati ya mati saja, jangan. Kita harus orang beriman, jangan ngeyel, jangan menjalankan agama secara letterlek. Kita harus sadar ini pandemi masif. Terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sukarwan ada Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi untuk seluruh warga NKRI tercinta. Ya, silakan Pak, singkat padat saja Pak Yunus, silakan. Ya, untuk menghadapi kondisi COVID yang semakin mengganas, maka saya melihat dari sisi kita wajib untuk berkolaborasi dan harus transparansi. Semua sudah dilaksanakan, upaya pemerintah juga sudah ada. Tapi jangan sampai itu dipaksakan terus kepada warga masyarakat. Warga masyarakat ini harus sadar, jangan ada lagi yang terprovokasi. Nah, sisi lain dari kolaborasi ini, kita harus gotong royong. Seperti yang dibuat oleh orang tua terkasih kita. Walaupun tidak meninggal, tapi keluarga besar pasti diberkati oleh... Kita harus bergotong royong, itu pesan dari Pak Yunus. Terima kasih Pak, dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Di belakang Pak Yunus ada Pak Ihwan di Jember, Jawa Timur. Pak Ihwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Usman. Begini, bahwa kolaborasi dan transparansi ini utama penting dalam hal menangani pandemi ini. Karena kita menangani, mengobati, bertahan, dan bahkan menghilangkan. Dan untuk itu, maka leadership manajemen dalam hal masalah kesehatan ini diperlukan sekali, baik formal maupun informal. Jadi kalau begitu, jangan hanya bersifat rasional, empirik, positivistik dalam menangani ini. Jadi harus ada ora et labora. Sekali lagi saya ulangi lagi, ora et labora. Jadi bagaimanapun juga penyakit dari Tuhan.
kemudian ditarik oleh Tuhan. Oleh sebab itu mendekat kepada Tuhan. Ini yang sekarang ini kok jauh sekali suasananya, sehingga Pancasila yang teis demokratis ini kelihatannya sudah tidak diwujudkan, dilaksanakan secara konkret dalam menangani masalah. Sebab itu ada hubungan yang bersifat keniscayaan. Jadi kalau begitu, apa yang kita kerjakan ini rasional. Kemudian yang kedua itu diperlukan pemikiran yang bersifat yang kaitannya dengan pengalaman spiritual. Baik, terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Kalau mendengar pemirsa, Bang Usman, sebetulnya kita bisa berkolaborasi, tadi Bang Usman sudah ceritakan juga, dan yang masalah transparansi ini Bang, bagaimana Bang sebetulnya Bang? Tadi Pemkot Kudus ya. Kota Kudus ya? Kota Kudus yang berkolaborasi tadi itu. Transparansi ya, ini juga memang problem ya. Banyak pemerintah daerah diindikasikan ya menyembunyikan atau menutup-nutupi data. Karena kalau katakanlah jumlah penderita COVID-nya itu banyak, maka itu seolah-olah aib bagi prestasi kepala daerahnya. Kerjanya buruk begitu. Ya. Padahal transparansi data ini menjadi penting, karena dengan data itu kita bisa memutuskan, mencari formula untuk menyelesaikan persoalan itu. Data ini kan scientific begitu loh, ilmiah, jadi tidak by instinct tapi by design. Ya, nah ini yang perlu kita dorong. DKI itu sangat transparan. Ya, memang kita harus akui tidak mudah seperti DKI, karena DKI itu kan ya perkotaan, ibu kota, wilayahnya relatif lebih mudah dijangkau. Iya, mudah dijangkau, lebih sempit ya. Sementara provinsi lain lebih luas. Ya, dengan teknologi sekarang DKI bisa begitu. Yang kedua, memang DKI punya kemudahan, gubernur itu, para wali kota itu ya memang anak buahnya karena diangkat oleh gubernur. Tapi kalau di provinsi lain ini kan mungkin dari partai yang berbeda, akhirnya tidak ikut atau tidak nurut oleh kepada gubernurnya, itu bisa saja terjadi. Atau di provinsi-provinsi tertentu yang memang masyarakatnya agak sulit, banyak yang masih tidak percaya dengan COVID. Contoh Jawa Timur misalnya, itu tidak mudah memang, ya tidak mudah. Tetapi saya kira transparansi ini menjadi hal yang sangat penting. Bagaimana caranya pemerintah daerah itu kreatif. Ya, makanya di headline kita itu kan harus kreatif pemerintah daerah. Ya, kreatif, kalau dalam bahasa Pak Iwan tadi jangan terlalu positivistis begitu loh. Jadi lempeng aja begitu. Harus kreatif ya. Misalkan Pemkot Makassar, wali kota itu memfungsikan kapal Pelni, kapal Umsini namanya, itu untuk menjadi tempat perawatan begitu. Ya, daripada misalkan kapal ini nongkrong aja kan karena penumpang juga kurang, lebih bagus dipakai dengan harga yang barangkali lebih murah kan. Bang, atau mungkin begini, kalau pemerintah daerah khawatir dinilai buruk ketika menyajikan data yang sesungguhnya, mungkin pemerintah pusat, Mendagri dalam hal ini mungkin yang paling pas, itu harus mengatakan bahwa jangan ditutupi supaya kita bisa bantu dengan akurat. Seperti itu kan Bang? Iya, setuju. Dan Mendagri sudah melakukan itu. Saya pernah bertemu dengan Mendagri. Dan Mendagri bahkan bisa saja memberikan insentif-insentif misalnya. Misalnya kalau datanya memang betul-betul, ini luar biasa melonjak, ini kan perlu anggaran yang besar ya, bisa jadi seperti itu. Dan apalagi kalau dia berhasil, kenapa tidak pemerintah pusat akan memberikan bantuan-bantuan kepada daerah di luar DAU misalnya begitu. Bagaimana mendorong supaya pemerintah daerah juga mau transparan dan bekerja sama dengan baik? Kita bahas di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, ada pertanyaan begini Bang. Kalau daerah yang relatif enggan untuk membeberkan yang sesungguhnya terkait dengan kasus COVID, itu apakah memang karena sudah berusaha kepala daerah khususnya dan pimpinan daerah, tapi ya belum begitu berhasil, atau memang ya usahanya masih belum begitu keras? Karena khawatirnya kalau kemudian pimpinan dari pimpinan daerah ini katakanlah mengatakan oke, kita tidak beri sanksi, kita tidak nilai jelek,
Tapi itu kan bisa buruk untuk kepala daerah yang memang belum optimal berusaha menangani COVID-nya. Bagaimana, Bang? Iya, saya kira ada berbagai dasar atau faktor kepala daerah tidak memiliki data yang akurat. Yang pertama tadi seperti yang Anda sampaikan, kesulitan. Ya, kesulitan karena berbagai hal. Apakah medannya, apakah kepatuhan kepala daerah di bawahnya kalau gubernur ya, atau memang lurah dan desa, camat dan lain-lain begitu ya. Yang kedua memang karena kendala teknologi bisa saja seperti itu. Nah sebetulnya ini kan bisa diatasi kalau teknologi ya. Sekarang sudah zaman teknologi maju. Yang ketiga memang sengaja barangkali menyembunyikan atau menunda, yang menunda rekap data, pelaporan. Nah ini harus dilihat penyebabnya itu apa memang, sehingga kita bisa mencarikan solusinya. Kalau yang nomor satu, nomor dua, ya ini mungkin bisa kita carikan solusi, misalnya teknologi, ya kesulitan mengumpulkan data karena kepatuhan ya gampang lah gitu, bisa, maksudnya tidak gampang tapi bisa kita tangani. Yang celaka ini kan kalau yang sengaja, ya yang kalau yang sengaja ini menyembunyikan, datanya sudah ada, sudah terkumpul, tapi ya tahan dulu deh begitu kan misalnya. Motifnya nah kalau apa ya? mau ya itu tadi seolah-olah kalau kita menyajikan data yang sesungguhnya dan kebetulan datanya besar, itu dianggap aib, itu dianggap menurunkan prestasi. Apalagi kalau mereka punya ambisi politik yang lebih tinggi misalnya begitu. Nah, kalau mau diberi sanksi ya yang ini begitu. Yang ini kalau yang dua tadi mungkin bisa kita carikan solusi, malah kita dorong, kita bantu ya. Padahal kan sebetulnya kalau memang datanya besar, korban ataupun penderita COVID ini kan dengan kita lebih mudah mungkin barangkali minta bantuan dari pemerintah pusat begitu ya, atau mungkin dari dunia usaha di sekitar. Nah ini kan juga mencari bantuan dari dunia usaha, dari pengusaha itu kan juga kreativitas sebetulnya untuk mengatasi kelangkaan anggaran, keterbatasan anggaran. Asalkan jangan minta dari luar negeri begitu, seperti yang pernah dilakukan oleh Pemprov DKI juga begitu kan. Akhirnya memang dibatalkan sih itu. Itu melanggar aturan juga ya. Melanggar aturan juga begitu. Bagaimana cerita-cerita positif ini bisa kita dengar semua dan kemudian bisa juga menyemangati kita. Kita bahas di bagian berikut. Bang Usman dan Mirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Mirsa, Anda masih bersama kami, kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Usman, kalau begitu bagaimana caranya kita bisa menyebarluaskan kerjasama ini Bang, kolaborasi dan transparansi ini supaya kita juga semangat menghadapi pandemi ini? Iya, tentu saja peran media sangat penting ya untuk memberitakan hal-hal positif ini. Jangan cuma kita memberitakan hal-hal yang negatif. Waktu Kudus hitam, merah membara begitu, media semua memberitakan. Ya, tetapi ketika Kudus itu berhasil atau sukses, relatif sukses, kita lupa begitu. Nah ini peran media juga sangat penting. Yang kedua, tentu saja Kementerian Dalam Negeri ini baik sekali juga untuk memberikan semangat terus kepada pemerintah daerah dan juga tentu saja disampaikan kepada media dan juga kepada pemerintah daerah lainnya. Dan Pak Tito itu sudah berkeliling, walaupun sudah berkeliling. Saya tahunya lewat sosial media saja sih Pak. Pak Tito misalkan saya tinggal di Depok, kemarin ke Depok, ya misalnya beliau juga memuji Wali Kota Depok, Pak Idris ya, karena kreativitasnya misalnya. Tangsel juga sudah sempat. Iya, Wali Kota Makassar tadi juga saya sudah sampaikan. Nah ini contoh-contoh baik ini, mari kita coba formulasikan begitu kan, supaya dia menular begitu kan. Bang, tapi kalau untuk yang tetap juga tidak berubah ya, 1,5 tahun lebih, tapi pemerintah daerah misalnya katakanlah tetap tidak transparan, tetap tidak mau kolaborasi. Dan ini kan pandeminya masih belum benar-benar terkendali. Bagaimana? Betul ya, saya kira ini kita harus pertanyakan komitmen dia kepada rakyat. Dulu janji dia itu apa kepada rakyat begitu kan? Padahal kan sebetulnya di masa sekarang memang prestasi seorang kepala daerah itu bisa dilihat dari bagaimana dia menangani COVID. Ya usaha keras lah saya kira itu harus dilakukan dan kreativitas. Kreativitas artinya kerja cerdas kan begitu. Keras boleh, harus, dan cerdas juga penting begitu. Atau ditanyakan atau dimintakan kepada
parpol asal kepala daerah supaya kemudian membantu Oh iya, juga. bisa saja dilakukan seperti itu begitu. Apalagi ya sekarang kan kepala daerah itu dipilih secara langsung dan diusung oleh parpol. Bisa saja parpol itu kita dorong juga untuk memperingatkan katakanlah seperti itu jagoan-jagoannya di daerah itu. Atau kalau ada yang perlu dibantu ya parpol ikut bantu. Kenapa tidak bantu ya? Harus bantu juga begitu kan. Ya saya kira kolaborasi itu penting termasuk dengan TNI Polri begitu kan. Ini ada yang menilai TNI Polri untuk apa ikut-ikutan dalam hal penanganan COVID, misalkan vaksinasi. Ada yang begitu ya? Ada yang seperti itu. Padahal ya TNI Polri itu ya ketika situasinya ada bencana, baik alam maupun non alam, dia harus berkolaborasi. Katanya karena nanti masyarakat takut. Loh tidak, kok tidak takut. Vaksinasi yang dia lakukan mereka itu banyak yang hadir masyarakat. Mungkin yang bilang ini justru sudah ada sesuatu mungkin dengan mungkin TNI juga Polri. seperti itu. Saya nggak ngerti lagi di mana-mana juga begitu. Garda Nasional di Amerika juga kalau ada bencana turun, ada outbreak juga turun mereka begitu. Baik, kita harapkan sama-sama supaya kolaborasi dan transparansi ini meningkat supaya kita bisa menang melawan COVID. Bang Usman, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi. Pemirsa, sudah saatnya sosok kepala daerah tampil sebagai sosok sentral dalam penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing. Kreativitas, inovasi kepala daerah di tengah kemampuan fiskal yang terbatas menentukan cepat tidaknya pandemi ini mampu diatasi. Kata kuncinya adalah kolaborasi dan transparansi. Tetap pakai masker Anda, laksanakan protokol kesehatan. Saya Leonardo Mosir, terima kasih. Metro TV